dan sahabat-sahabat channel Agus LP72, selamat bertemu kembali bersama saya Agus Lipi. Ya, hari ini benar-benar hari yang melelahkan karena ya, seperti yang kalian lihat, saya begitu berkeringat karena baru saja menyelesaikan pekerjaan dan masih sebenarnya ada yang harus saya kerjakan kembali, yaitu membersihkan hasil dari pekerjaan ini. Ya, di mana saya membersihkan beberapa pohon yang mungkin saja membuat teduh atau menaungi halaman kita, dan ini menyebabkan sedikit ruang agak redup ataupun membuat bahan-bahan bonsai yang kita tempatkan di bawahnya menjadi kurang sinar. Apalagi saat ini musim penghujan, jadi sinar matahari sangat minim, dan ini perlu kita antisipasi dengan menebang ataupun memangkas daun-daun yang rindang ataupun rimbun yang ada di sekitar halaman rumah kita. Sebelum saya mengajak kalian untuk melihat apa saja pekerjaan ataupun di mana saja saya melakukan pemangkasan ataupun penebangan pohon, dan kemudian saya akan ajak kalian juga untuk memanen cangkokan, yang mana cangkokan ini belum sempat dicangkok sebenarnya, tapi ya karena saking lamanya saya harus panen. Ya, sebelumnya saya sapa dulu teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga saya temui kalian semua dalam keadaan yang sehat, dimurahkan, serta dilancarkan rezekinya, sukses dalam segala hal, baik dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha-usaha, apapun usaha-usaha yang sedang kalian tekuni saat ini. Oke, untuk itu saya akan mengajak kalian melihat hasil kerja ataupun pekerjaan yang sedang saya lakukan dan yang akan saya lakukan berikutnya. Let's go! Iya teman-teman, baru saja saya memangkas beberapa dahan atau cabang dari pohon yang begitu rindang, dan saya kira wajib dilakukan pemangkasan bertahap karena nantinya pun ini akan kita program juga menjadi bonsai. Yang saya pangkas adalah bahan bonsai sancang. Ya, ini hasil pangkasannya, dan sebenarnya banyak sekali yang saya pangkas, tapi saya sudah buang. Hanya ada beberapa yang saya coba untuk menancapkan di sela-sela kebun yang ada di dekat rumah. Ya, ini hanya menancapkan, bukan programan. Nah, yang saya pangkas yaitu yang ini, yang tadinya terlalu merunduk ke bawah karena di bawahnya ini ada ya rumput yang saya pelihara. Apalagi ini musim hujan, jadi rumput kurang sinar tentunya akan mengurangi kualitas dari pertumbuhan rumput. Nah, ini teman-teman, ini adalah sancang yang sebenarnya salah posisi, dan ya ukurannya juga cukup besar menurut saya, tapi inilah yang paling besar yang saya punya karena keterbatasan lahan. Kalaupun ada lahan, mungkin saya bisa membuat bahan bonsai sancang yang lebih banyak lagi dengan ukuran yang sama besar dengan ini ataupun lebih besar ya, karena usianya sudah 3 tahun. Nah, mari kita lihat di mana saya menebang kembas pohon. Nah, ini teman-teman, di sini saya tebang pohon kelengkeng, di mana pohon kelengkeng ini kalau di Bali disebut dengan pohon kelengkeng muani atau pejantan, jadi tidak pernah bisa berbuah. Jadi saya tebang, dan ini yang tadi saya gunakan yaitu tangga lipat untuk naik ke atas. Ya, memang kelihatannya sih kecil, tapi begitu dikerjakan lumayan. Apalagi kelengkeng ini rimbun sekali dan menimpa bahan-bahan bonsai yang ada di sini. Nah, ini dia teman-teman. Nah, salah satunya adalah ini. Ya, inilah yang akan saya kerjakan, di mana bahan bonsai ini sebenarnya programan yang saya tempatkan di pot yang lebih besar dari yang lainnya, berukuran 50 diameter seperti ini. Ya, sampai tuh bisa kalian lihat ini sudah miring karena tadi juga kena timpa. Begitu saya kembalikan untuk diberdirikan potnya tidak bisa. Jadi saya akan langsung saja panen. Kenapa saya katakan panen? Karena saya sudah melakukan keratan yang tadinya rencananya saya mau cangkok, tetapi ya sudah saking lamanya seperti ini. Nah, itu sudah ada benjolan-benjolan di mana akar itu sebenarnya sudah siap untuk tumbuh. Oh ya teman-teman, sebelum saya eksekusi, saya perlihatkan terlebih dahulu di sini. Ya, memang masih banyak sekali
bahan-bahan bonsai yang saling tumpang tindih. Ya, memang ukurannya kecil-kecil, tetapi seolah-olah ini tidak mendapatkan penanganan. Dan di saat-saat musim hujan seperti ini sangat rentan terhadap penyakit karena kondisinya yang lembab. Jadi dengan mengurangi atau memangkas bahan-bahan bonsai yang lainnya, kalau seperti ini saling menaungi, ini menjadi sarangnya kutu ataupun jamur. Ya, baiklah teman-teman, saya lanjut untuk eksekusi bahan bonsai waru. Ya teman-teman, pada akhirnya saya menyelesaikan eksekusi ini, dan memang agak cukup melelahkan karena ya jika peralatan yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan ekspektasi, itu biasanya melelahkan sekali. Ya, gergaji kita sudah tumpul ya kayaknya. Nah, inilah waru Taiwan dengan ukuran yang sebenarnya cukup besar ini. Ya, kurang lebih sepergelangan tangan. Nah, ya sudah hampir sama dengan pergelangan tangan saya. Nah, ini yang saya sebutkan bahwa kambium dari waru ini sudah menumbuhkan akar. Ini yang paling bawah, dan kemudian kita telusuri kembali di sini juga ya, itu sudah ada akarnya, jadi memudahkan kita untuk menanam. Nah, ini baiknya saya eksekusi, dan untuk penanaman saya pas saja karena ini sudah mulai gelap dan saya akan meluangkan waktu di luar dokumentasi ini. Oke teman-teman, saya akan eksekusi waru Taiwan ini. Iya teman-teman, satu bahan menjadi banyak, yaitulah waru Taiwan. Dan tidak lepas kemungkinan juga dengan bahan-bahan bonsai yang lain. Nah, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bahan cangkokan yang tidak jadi dicangkok dengan keratan dan kambium yang sudah menutup dan siap mengeluarkan akar, dan dengan percabangan-percabangan yang kecil. Nah, ini faktor kemungkinannya lumayan ya, 50-50, bahkan lebih dari 50% kemungkinan hidupnya. Dan saya akan tunjukkan indukannya yang mana saya tadi melakukan eksekusi, yaitu di sini. Ini dia indukannya, dan indukan ini sudah banyak sekali menghasilkan. Salah satu contohnya juga ada di sana, dan di tempat lain masih ada. Dari satu indukan yang ini pecah batang, dan kemudian nah, kalau yang ini hasil dari tancapan yang hanya sebesar ini. Nih, yang segini. Saya gunting, kemudian saya tancapkan di pinggir, dan ternyata hidup. Ya, saya lambat untuk membentuk batangnya untuk diberikan gerak dasar, dan ternyata sudah semakin membesar dan melengkung ke arah kiri. Nah, ini yang membuat saya harus mengasah otak untuk membuat kemungkinan bahan bonsai ini menjadi bonggol, kemudian menumbuhkan tunas di atas sini yang kita gunakan nantinya untuk batang. Ya, ini saya belum rapikan, nanti dirapikan agar kambiumnya cepat menutup dan nantinya akan menyatu kemudian menjadi batang. Nah, kemudian di sini ada sedikit kesalahan teknis di mana saya sambung susu. Yang ini bahan yang saya lakukan, yang saya gunakan atau saya manfaatkan untuk sambung susu, dan ternyata tidak berhasil karena gagal. Ya, berarti kesambung susu untuk bahan bonsai waru itu faktor kemungkinannya berapa persen saya kurang tahu, tapi gagal. Yang jelas harus diganti dengan sambung sisip. Ya, kita pakai sambung sisip nanti untuk membuat percabangan di sana. Ya, karena ini terlihat bonggolnya lumayan besar, jadi ini wajib dibentuk dengan konsep twin trunk. Ya, di sini nanti kita akan sambung sisip, kemudian kita membentuk batang atau percabangan di sana, sehingga nanti kita akan bisa membuat bahan bonsai dengan konsep twin trunk. Ya, di sana juga untungnya sudah
ada percabangan di sana yang nantinya kita harus cepat wiring sebelum kelenturannya hilang. Jadi untuk memberikan gerak nantinya, kemudian ini juga nanti harus dirapikan dulu sehingga kambium cepat menutup. Kemudian ini kita los lebih lama. Ya, untungnya sekarang sudah mulai tinggi, hampir sama juga waktu saya melakukan proses pressing pada bahan bonsai ini. Kemudian tumbuh tunas yang ke samping yang saya eksekusi tersebut. Kemudian saya lupa untuk wiring sehingga batangnya terlalu besar, dan sekarang saya menggunakan yang ini dan saya akan membuat pengelosan ini lebih lama agar bisa mencapai batang dengan ukuran tertentu. Ya, saya kira saya cukupkan video saya kali ini. Semoga apa yang saya tayangkan ini bermanfaat dan menghibur kalian semua. Tetap semangat berkarya bonsai dan ingat, tiada hari tanpa kita bersantai. Tetap berkarya. Suatu saat hasil usaha kita tidak akan mengkhianati hasilnya. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.